Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Sama kita pahami bahwa kepemimpinan itu ternyata bukan sekedar persoalan jabatan atau posisi kita secara struktural dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga. Nah, oleh karenanya maka kepemimpinan itu ya akhirnya muncul setidaknya ada dua tipe. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai pemimpin formal. Dan yang kedua adalah pemimpin informal atau non formal. Nah, pemimpin formal itu adalah orang yang hadir dilengkapi dengan atribut posisi dan jabatan dalam sebuah organisasi. Karenanya kemudian dia memiliki otoritas, dia punya kewenangan, dia punya landasan hukum untuk kemudian menentukan keputusan-keputusan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Ya, nah sehingga dengan otoritas resmi itu dia memimpin lembaganya. Ini disebut dengan pemimpin formal. Nah, yang kedua adalah pemimpin non formal atau informal. Sebenarnya mereka ini bukan orang yang punya posisi, punya otoritas secara resmi, tetapi dia bisa menggerakkan orang lain karena dia diikuti. Karena apa? Dia punya pengaruh. Nah, karenanya maka menjadi penting untuk kita sadari. Ketika dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, ada pemimpin-pemimpin formal, tapi dia lemah dalam pengaruh, kemudian ketika pada saat yang sama ada sosok-sosok atau figur-figur yang ada dalam lembaga atau organisasi itu, tetapi dia tidak punya posisi jabatan struktural yang sifatnya resmi, maka dia berpotensi untuk diikuti orang lain karena dia punya pengaruh. Nah, yang menjadi bahaya itu adalah ketika dia mempengaruhi orang lain tanpa punya otoritas, maka dia berpotensi untuk hadirnya sebuah apa yang kita sebut sebagai pemberontakan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Maka bahaya. Karenanya maka ketika kita ingin mengamankan sebuah lembaga atau organisasi, kita harus hadirkan pemimpin yang efektif dengan dua atribut yang dia miliki. Pertama adalah dia punya otoritas karena posisi formal atau kedudukan formalnya, dan yang kedua adalah dia memiliki pengaruh terhadap orang lain. Maka disitulah kemudian ada kebiasaan dalam kehidupan kita ini, ketika seseorang harus dipromosikan untuk nanti menempati sebuah posisi atau jabatan tertentu, dia harus dilatih dulu, dia harus dibekali dulu. Istilah kata dalam pemerintahan misalnya ada diklatnim, di lembaga-lembaga profesional juga begitu. Agar apa? Agar dia punya potensi-potensi yang meningkat, yang dengan potensi-potensi itu dia punya kekuatan pengaruh kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia hadir sebagai pemimpin formal itu memiliki pengaruh yang efektif, sehingga apa? Kepemimpinannya menjadi efektif dan pada saat yang sama akan menutup ruang hadirnya dalam tanda petik pemberontakan-pemberontakan dalam organisasi itu. Selamat untuk meningkatkan kapasitas kita dan pengaruh kita agar kita menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.